Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mom. Welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Seperti biasa mam, rutinitas harian emak-emak apalagi kalau bukan antar jemput anak sekolah ya. Ini aku baru aja balik habis ngejemput kakak Rasya di sekolah. Terus ini aku lanjut aktivitas di dapur Pink seperti biasa. Tadi sebelum ngejemput kakak Rasya ke sekolah aku udah kelar masak, kelar nyuci piring. Terus ini tadi aku udah gantiin kakak Rasya baju, udah nyuapin makan siang juga. Jadi ini lanjut aja aku aktivitas di dapur Pink. Berhubung Pak suami lagi piket kantor, jadi rutinitas aku hari ini tuh agak berkurang ya. Nggak tahu kenapa kalau suami ada di rumah, kerjaan itu kerasa lebih banyak, entah bikin cemilan, nyiapin ini itu buat suami. Pokoknya serasa nambah aja gitu. Apa ini cuma perasaan aku aja atau mungkin ada yang sama kayak aku? Kalau ada tulis di kolom komentar ya mam. Nah ini berhubung aku lagi luang gak ada kerjaan ya, maksudnya aku lagi nyari kesibukan nih. Dan pas lihat kulkas ternyata di bagian freezer itu salju esnya udah mulai menebal. Nah kulkas aku tuh masih kulkas yang dulu ya mam, satu pintu gitu, dan di bagian freezer masih ada salju esnya. Jadi PR banget kalau misalnya udah mulai menebal atau pengen belanja mingguan, itu kayaknya PR banget buat bersihinnya. Nah aku tuh paling anti kalau misalnya nunggu sampai salju esnya itu tebel banget ya. Jadi aku biasanya ada jadwal rutin buat bersihin kulkas sebenarnya, paling tidak tiap mau belanja mingguan atau udah ngelihat bagian freezer itu saljunya udah mulai menebal, aku langsung bersihin aja. Karena takutnya pas kalau udah nggak bisa kebuka pintunya, bisa-bisa pintunya itu kan pecah atau patah gitu ya pas kalau mau kita buka. Nah akhirnya ini aku keluarin dulu semua stokan yang ada di dalam kulkas, stok makanannya maksudnya. Untuk lauk itu aku simpen di wastafel dulu karena kan kalau lauk ditaruh di luar itu cepat mencairnya gitu ya. Jadi daripada basah aku taruh di meja dapur, itu aku simpen di wastafel. Wastafel aku dalam kondisi kering kok mami ya, jadi dijamin bersih dan juga aman. Dan ini cara aku biar kulkasnya itu nggak terlalu lama ditunggu mencair ya untuk salju esnya. Jadi aku tuh sering pakai kipas angin kayak gini mam. Kulkasnya aku cabut dulu colokannya, terus bagian pintu freezernya aku buka, terus kipas anginnya aku kasih menghadap ke area freezer gitu ya. Terus di bagian bawahnya aku tadahin pakai baskom biar airnya itu nggak basah kemana-mana gitu. Nah kalau dengan cara itu pasti salju esnya itu cepat mencari ya mam, dan gak nunggu waktu sampai berjam-jam untuk ngebersihinnya. Nah ini untuk bagian rak-raknya aku cuci dulu, soalnya ada bekas makanan gitu ya. Jadi kayak ada sambal gitu yang bececeran, jadi di situ aku langsung bersihin aja. Untuk di bagian pintu kulkas aku nggak bersihin hari ini karena kemarin itu ada kecap yang tumpah. Jadinya untuk seluruh bagian pintu kulkas itu sama rak-raknya tadi malam aku bersihin gitu mam. Jadi itu udah bersih ya. Hari ini aku cuma mau bersihin bagian freezer sama rak yang bagian dalam aja. Oke, untuk bagian raknya ini selesai aku cuci, langsung aja aku tirisin dulu sebentar. Kalau misalnya udah mau dipasang terus masih basah, itu langsung aja aku keringin pakai kain lap kering. Lanjut ini untuk stokan atau bahan makanan yang ada di kulkas, aku turunin dulu semuanya soalnya aku mau ngecek satu persatu. Siapa tahu ada tisu yang
udah basah atau wadahnya mungkin udah terlalu basah gitu ya. Jadi biasanya aku tuh ngecekin tiap 3 atau 4 hari sekali. Nah ini kebetulan karena aku keluarin semuanya, dan kebetulan juga kulkasnya lagi dibersihin. Jadi ini aku mau cek satu persatu dulu untuk stok bahan makanannya. Nah tadi tuh ada daun sup, daun supnya itu masih dalam kondisi bagus banget. Jadi nggak aku ganti bagian tisunya ya, karena kemarin itu baru aja habis aku ganti. Kalau untuk sayur sop-sopan ini tuh dari belanjaan aku totalnya 2 mingguan yang lalu ya aku belanjanya. Dan karena emang untuk sayur sop-sopan belakangan ini aku nggak bikin sayur sop. Biasanya aku cuma pakai buat bikin bakwan sayur ya, buat dijadiin cemilan. Tapi itu kan juga aku bikinnya nggak pernah banyak. Alhasil ini masih nyisa banyak banget. Nah berhubung ini masih banyak banget, jadi mungkin besok aku nggak bakalan beli ya untuk paket sayur sop-sopan lagi, karena ini tuh masih bisa buat 1 minggu ke depan atau mungkin lebih ya. Nah ini kalian lihat kalau untuk stok sayurnya itu sebenarnya masih bagus banget, cuma di bagian pinggirnya itu ada yang kayak bagian hitam-hitam. Biasanya kan itu bekas aku pas motong ya, bekas pisaunya gitu. Jadi kalau udah disimpan lama itu nggak busuk tapi malah menghitam. Nah ini aku bersihin, aku buang-buangin yang bagian hitamnya, terus aku rapiin lagi, masukin ke dalam food containernya. Jadi setiap kali aku mau belanja bulanan, belanja mingguan, maksudnya ya mam, itu pasti aku ngecekin situasi atau kondisi stok sayuran aku, apa ada yang busuk atau mungkin sekalian aku ngecekin mana yang udah habis dan mana yang masih ada. Nah ini seperti biasa sebelum disimpan ke dalam kulkas, aku tuh pasti nutupin lagi bagian atasnya pakai tisu ya. Nah ini tuh ngebantu banget mam sebenarnya kalau misalnya kita nyimpan sayuran dalam kondisi yang kering, gak basah, terus dialasin pakai tisu bagian atas bawahnya. Itu ngebantu banget biar sayuran kita itu bisa awet sampai berhari-hari atau berminggu-minggu gitu. Yang penting kuncinya satu, rajin aja ngecekin stok bahan makanan kita ya. Jangan sampai habis food prep udah nggak diperhatiin lagi atau mungkin dicuekin. Biasanya kulkas itu kalau habis mati lampu kan stok bahan makanan yang di dalam itu bakalan berkeringat gitu ya mam. Nah itu yang rawan bikin semua stokan sayuran jadi busuk. Oke tadi udah ada cabai merah keriting, terus ini lanjut aku mau ganti wadah dari tomat. Ini tuh tomat bunga atau tomat keriting gitu. Karena tadi wadahnya tuh kegedean dan ini tuh stoknya sisa dikit, aku pindahin ke wadah yang lebih kecil. Jadi ini sekalian aku ngecekin stok sayuran yang mungkin sisa dikit dan pakai wadah yang gede, ini sekalian aku pindahin gitu ya ke wadah yang lebih kecil. Nah wadah yang gede itu bisa sebentar aku cuci buat besok persiapan aku food prep lagi. Nah, alhamdulillah mam, di sini untuk bagian freezernya udah mencair, jadi nggak perlu makan waktu lama kalau misalnya ngebersihin freezer itu atau ngencerin salju es yang ada di freezer itu pakai kipas angin. Ini tuh nggak makan waktu setengah jaman ya mam, udah langsung mencair dan ini tuh airnya udah langsung ketampung di baskom yang sengaja aku simpan di bawah freezer. Nah, bersihnya juga gampang, cuma pakai kain lap microfiber. Ini tuh kain lapnya enak banget dipakai ya, nyerap airnya itu cepet dan gampang juga buat diperas dan juga dibersihin. Bagian freezernya udah langsung bersih. Di sini aku ngebersihnya nggak perlu pakai cairan pembersih ya, cuma dielap-elap seperti ini aja. Nah ini kulkasnya udah langsung aku colokin biar bagian freezer itu cepet dingin, tapi aku tetap lanjut buat ngebersihin di bagian chiller sama di bagian freezer. Di bagian chiller juga aku cuma ngelap-ngelap pakai kain lap microfiber kayak gini ya, karena nggak ada tumpahan bahan makanan di sini, jadi dilap-lap kayak gini aja udah langsung bersih.
Nah, untuk bagian rak kulkasnya tadi udah aku cuci bersih, terus ini udah langsung aku keringin juga, aku lap-lap aja. Terus langsung aku pasang karena aku mau langsung masukin juga untuk stok sayuran ya. Takutnya kalau kelamaan di luar sayurannya tuh layu dan gak segar lagi. Nah, ini tuh untuk stokan yang tadi aku cek-cek gitu ya, dan aku rapihin. Ada beberapa wadah yang aku ganti juga dari wadah yang besar mungkin ke wadah yang lebih kecil, karena sisa stoknya itu dikit ya, nggak banyak lagi. Alhamdulillah di bagian chiller udah bersih. Terus di bagian pintu kulkas aku juga hari ini aku nggak bersihin, sama yang aku jelasin tadi ya, tadi malam itu bagian kulkas ketumpahan kecap, jadi udah aku bersihin duluan. Oke, untuk bagian sayuran, bumbu-bumbu dapur itu lengkap. Nah, ini di bagian freezer aku kasih lihat masih ada stok ikan. Ini tuh dari belanja 1 minggu yang lalu masih ada loh ya, Mam. Terus ini masih ada sisaan tulangan ayam. Terus ada bakso juga, ada ikan yang udah aku ungkep. Nah, ini tuh masih tersisa. Tapi mungkin sebentar malam ada yang aku olah di sini. Jadi besok aku mau lanjut untuk belanja mingguan lagi khusus untuk stok lauk dan juga beberapa macam sayur. Alhamdulillah Mam, bersih-bersih kulkasnya udah selesai. Ini di bagian rak paling bawah atau laci paling bawah itu cuma buat naro gula halus, terus gula merah, seres, itu buat bebikinan kue sama bikin sarapan gitu. Nah, di bagian pintu ya kayak gini-gini aja ya, stok sambal-sambal, air minum, terus itu ada sisaan gula pasir yang belum aku refill ke wadahnya. Nah, urusan kulkas udah selesai, udah beres. Jadi ini tuh tinggal nunggu aku belanja mingguan aja. Insya Allah besok setelah ngantar anak ke sekolah aku mau langsung belanja mingguan ke pasar lagi. Nah, lanjut ini di bagian dapur aku mau nyapu-nyapu dulu karena ada sisaan makanan. Pas tadi aku ngecekin stok sayuran ya. Jadi itu ada beberapa sisaan bahan makanan yang tadi aku bersihin itu jatuh-jatuh di lantai, makanya aku mau langsung sapu-sapuin aja. Nah, sampai di detik ini aku lupa nih belum sapa-sapa kalian semua. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Balik lagi ke video. Nah, ini tuh tadi food container yang gede-gede gitu ya, karena ada beberapa stok sayuran dan juga bumbu dapur yang mungkin nyisa dikit, itu aku pindahin ke wadah yang lebih kecil. Jadi biar lebih efisien dan lebih menghemat tempat gitu, Mam. Kebetulan besok ada rencana buat belanja mingguan, jadi food container yang ukurannya agak gede-gede ini mungkin buat aku pakai food prep besok ya. Nah, ini berhubung aku masih ada di dapur, jadi sekalian aja aku mau cuciin dan biar gak ada pekerjaan yang nyisa di dapur lagi ya Mam. Karena aku tuh kalau misalnya ninggalin dapur dalam kondisi yang gak bersih atau masih ada kerjaan yang belum selesai aku beresin, itu kayak kepikiran terus gitu Mam. Nah, kalau udah diberesin kayak gini tuh bawaannya istirahatnya juga enak ya. Nah, ini khusus buat food container aja karena tadi aku juga nyucinya itu untuk kulkas-kulkas atau rak kulkasnya, dan untuk piring-piring kotor juga tadi udah aku cuci-cuciin gitu. Nah,
nyuci piringnya, bukan piring ya, nyuci food containernya udah selesai. Lanjut, ini aku bersihin dulu wastafel seperti biasa. Habis pakai wastafel itu wajib dibersihin ya, disikat-sikatin biar wastafelnya itu tetap bersih dan nggak bau. Aku tuh pasti tiap kali habis nyuci di wastafel, entah itu nyuci piring, pokoknya tiap hari aku langsung bersihin ya mam. Karena aku tuh nggak suka kalau lihat kondisi wastafel dalam kondisi basah atau kotor gitu. Bawaannya kayak jorok aja gitu ya. Nah ini aku lap-lapin juga di area sekitar wastafel karena ada percikan-percikan air gitu. Dan aku juga lap-lapin sampai di area wastafelnya. Nah ini sampai wastafelnya itu dalam kondisi kering. Alhamdulillah kerjaan hari ini udah selesai mam. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nemenin aktivitas aku dari awal tadi sampai dengan detik ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.